Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 21 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas satu video sekitar 6 saham ya. Dan juga untuk beberapa analisa yang lainnya playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk minggu ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Adaro ya. Jadi Adaro Energy ini untuk weekly chartnya seperti ini ya. Sudah saya gambarkan support resistennya. Dia supportnya di 2290. Jadi terus terang aja minggu lalu dia sempat breakout higher high ya. Dengan levelnya di 2470. Kemudian dia koreksi ya. Dan ditutup di bawahnya 2290 untuk minggu lalu ya. Jadi untuk minggu ini yang sudah punya jangan lupa ya. Ini kan saya sudah sebutkan. Kalau misalnya Anda trading. Ini pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2290. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 2290 terkoreksi ya, ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya di area 2070 ya, support sebelumnya ya. Jadi berikutnya lagi di 1900. Jadi dia masih cenderung koreksi ya. Tapi kalau kita perhatikan belum pasti akan turun ke bawah enggak ya. Jadi setelah dia breakout ya, ini uptrendnya beberapa minggu ya, dia lumayan bagus ya. Minggu lalu dia cenderung koreksi, itu bukan berarti dia bakalan turun lagi enggak ya. Bisa saja dia sideways dulu, kemudian dia bisa breakout lagi ke atas dengan target berikutnya di 2650. Jadi masih memungkinkan sebenarnya ya untuk Adaro ya tadi weekly-nya ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan yang mau trading ya atau yang mau buy, itu tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2290 ya. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 2290 dan bertahan di atas 2290 ya, dia kemungkinan besar akan berusaha untuk mencapai target price berikutnya di 2650, yaitu untuk Adaro ya. Ini gambaran support resistennya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kemudian untuk daily chartnya ya, ini garisnya lebih banyak. Jadi agak sedikit beda memangnya ya. Tergantung tipenya Anda. Anda kalau misalnya tipenya tradingnya harian, ya pakai daily chart aja. Tapi kalau mingguan ya support resistennya pakai weekly chart ya. Jadi nggak terlalu banyak garis-garisnya. Kalau kita perhatikan di sini sudah saya gambarkan area buy on weakness di 2200. Artinya buy on weakness di 2200 kalau dia koreksi di bawah 2200, kalau dia berhasil naik ke atas 2200 atau istilahnya rebound atau mantul ya, itu boleh buy. Naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Jadi mulai dari 2200 ke atas kalau dia rebound buy, naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Ini area buy on weakness-nya di sini. Tapi kalau misalnya minggu ini dia berhasil rebound lagi ke atas 2300, mau buy silakan ya, pasang stop lossnya di 2200 dan 2100 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2400 boleh tambah lagi atau average up breakout ke atas 2470, maka target berikutnya di sekitar area 2600, 2800 dan 3200 kurang lebih ya. Jadi saya pakai acuan setiap 200 rupiah ya, seperti itu ya. Memang uptrendnya ini masih bagus ya. Tapi kalau kita lihat terakhir memang dia cenderung masih koreksi sideways di atas ya. Di sini kita lihat ya, dia breakout higher high, kemudian dia koreksi, naik lagi, breakout sideways, dia berusaha untuk naik, walaupun ini higher high tapi dia gagal ya. Jadi ada kemungkinan dia testing area supportnya di sekitar area 2200 dan 2100an ya. Jadi bisa tunggu di 2200 atau 2100. Belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi sore-sore kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul selama di atasnya garisnya yang sudah saya berikan ini, boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 100 rupiah ya, tambah lagi, naik ke atas 100 rupiah, tambah lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dia masih bisa naik sampai dengan 2800 untuk Adaro ya. Jadi Adaro ini memang kenaikannya masih cukup bagus, tapi jangan lupa juga kita harus tetap realistis ya, pasang trailing stop dan stop lossnya ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk Adaro. Berikutnya untuk PTBA ya. Memang PTBA ini kenaikannya nggak sekuat Adaro ya. Kalau kita lihat di sini dia akan berjuang untuk breakout. Ini di sini kan ada high-nya di 3000 ya. Jadi dia masih berjuang untuk naik ke atas 3000 ya. Ini kurang lebih garis-garisnya support resistennya untuk weekly-nya. Ini sudah saya gambarkan ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan untuk minggu lalu ya. Naik ke atas 2720 silakan buy. Target price-nya di 2870 ya. Jadi sudah tercapai ya. Resistennya memang kurang lebih di 2870. Nah, minggu lalu kan ditutup di bawahnya 2870. Nah, kalau kita mau buy itu ada dua pilihan. Tunggu aja buy on weakness sekitar 2720. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2720, kalau dia berhasil rebound lagi barusan kita buy ya. Memang ini lumayan sempit ya areanya. Tapi secara keseluruhan dia sideways-nya
lebar di area 2540 sampai 2870 ya. Jadi bisa tunggu di 2720 atau di 2540 ya bagi yang belum punya. Atau sekalian buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2870 silakan buy, target price-nya sekitar 3100 dan 3180. Di sini ada checkpoint high-nya di 3000 ya. Nah, jadi kalau dia naik lagi ke atas 3000 mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini ada formasi yang sebelumnya kurang lebih bentuknya seperti rounding bottom ya. Ternyata dia gagal ya. Jadi kalau gagal ini kurang lebih ada formasi juga di sini ya. Kalau kita gambarkan seperti cup and handle, tapi ini handle-nya belum berhasil breakout ya, karena dia masih ditutupnya di bawah 2870. Jadi kalau cup handle ini kalau dia berhasil, dia harus ditutup di atasnya 2870 ya. Barusan kita berhasil menurut chart pattern ya, barusan buy ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ya paling nggak targetnya memang sebelumnya bisa sampai 4940 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3180. Tapi kalau kita ambil yang jangka pendeknya yang agak realistis ya, agak pendek di sini ya. Jadi saya gambarkan kurang lebih kalau kita ambil ketinggiannya di sini. Ya, kalau kita plotkan di sini ya. Ya paling tidak ya di area sekitar 4000 sampai 4200 ya. Saya ambil yang 4000 aja ya. Gitu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 3180 masih ada kemungkinan dia akan naik sampai ke 4000 ada ya. Jadi kalau kita lihat 4000 ini kurang lebih ya sekitar area ini ya. Ini di masa-masa kejayaannya sebelumnya ya, sekitar 4000 sampai dengan 4940 ya. Jadi support areanya sebelumnya kan di 4000 ya. 2019 awal sebelum dia jatuh ya di 4000-an ya. Jadi ini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3180 ya, yang mana swing high-nya di sini ya. Desember 2020 ya, ada kemungkinan dia masih bisa naik ke 4000 dan 4940 ya. Memang dia cenderungan lesu ya, nggak sebagus Adaro ya untuk PTBA ya. Tapi sejauh ini sih masih ada harapan ya. Jadi ini sidebase-nya lebar ya, 2540 sampai dengan 2870. Ini secara weekly-nya atau mingguannya. Kalau yang trading daily, ini support resistennya juga sudah saya gambarkan. Ya, dia naik ke atas 2810, mau tambah lagi silakan ya. Atau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya mau buy sekarang boleh ya. Memang ini kurang lebih di dekat area resistennya ya, 2810 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2870, atau pakai acuan swing high di sini ya 2880 silakan tambah lagi naik ke atas 2920 dia akan berusaha untuk breakout ke atas 3000 ya dengan target price-nya di 3100 dan 3180 itu yang berani buy sekarang atau buy high sell higher istilahnya ya karena dia posisinya dekat dengan resistennya. Kalau misalnya nggak mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 2560. Jadi ini buy on weakness sudah saya gambarkan ya di bawah ya 2560. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2560, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul istilahnya ke atas 2560 buy, atau kalau nggak sampai 2560 ya kita pakai acuan 2630 ya. Sebelumnya kan dia koreksi sampai 2630 ke bawah, kemudian dia berhasil rebound ya. Jadi ini garis-garisnya untuk acuan untuk area buy on weakness-nya ya, bisa di 2630 atau 2560. Tapi kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi bukan berarti kalau turun di bawahnya langsung beli, enggak ya seperti itu ya. Kita lihat dulu apakah dia berhasil rebound atau mantul. Kalau berhasil rebound ya kita mulai buyback ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya. Jadi intinya di sini kalau dia rebound di atas 2560 bagus ya untuk buy on weakness ya. Atau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Naik ke atas 2870 atau pakai acuan swing high di sini 2840 ya. Boleh tambah lagi atau buy up naik ke atas 2920 tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi ya. Yang mudah-mudahan dia lanjut sampai ke 3180 ya. Memang secara trennya ini dia masih cenderung sideways ya. Mangkok besar ya seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan aja lancar untuk PTBA. Oke, berikutnya untuk MDKA. Masih testing area sekitar 4000 ya. Ini adalah resistennya untuk kalau kita lihat dari range-nya 3500 dan 4000 ya 4000 resistennya. Kalau kita lihat dari acuan 4000 ke 4500, 4000 adalah supportnya ya. Yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop di 4000 ya. Memang sebelumnya sudah sempat turun di bawahnya 4000 ya, low-nya sampai 3850. Jadi yang sudah kena trailing stop ya, jual ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4000 mau buyback silakan ya. Jadi kalau mau buyback kembali pasang stop loss-nya di low-nya minggu lalu ya di 3850. Jadi dia akan berusaha untuk naik ke target berikutnya di sekitar 4500 ya. Ini kalau dari grafik mingguannya memang kita mundur ke belakang ya. Itu kurang lebih sekitar all time high ya seperti itu ya.
Jadi ini sudah saya gambarkan garis-garisnya sebelumnya ya. Jadi bukan baru saja saya gambarkan, enggak ya. Jadi ini masih cukup bagus uptrendnya. Kalau mau buy ya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ini tuh weekly-nya memang agak jauh support resistennya. Yang lebih dekat saya gambarkan untuk daily-nya ya. Gambarnya garis-garisnya lebih banyak. Jadi jangan bingung. Di sini kalau yang belum punya buy on weakness, tunggu di area 3.600 ya. Atau paling dekat ya 3810-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun koreksi di bawah 3810, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 3810 kita buy. Naik ke atas 3.900 tambah lagi, naik ke atas 4.000 tambah lagi, seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 4140 ya, target berikutnya adalah sekitar 4.400 dan 4.600. Jadi untuk MDKA ini uptrendnya masih cukup kuat ya. Dia seperti anak tangga ya. Memang naiknya pelan-pelan ya. Dari sini dia naik tinggi, kemudian koreksi membentuk seperti mangkok ya, rounding bottom, kemudian dia breakout. Nah, ketika dia breakout dia higher high, kemudian dia koreksi lagi, breakout lagi, higher high, koreksi lagi ya. Jadi seperti anak tangga dia naik ya. Sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus. Area buy weakness ya 3810 atau 3.900 ya. Kalau misalnya nggak dikasih 3810 ya 3.900. Kalau mau buy sekarang boleh ya. Buy sekarang pasang stop lossnya di dua level di 3.900 dan 3810 ya, itu stop lossnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4140 atau 4200, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya masih bisa ke 4400 dan 4600. Jadi jangan takut ketinggian, tapi jangan takut maksudnya saya itu jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Jadi misalnya mau buy, tunggu aja di bawah ya. Padahal kalau dia breakout dia masih bisa higher high lagi ya, seperti itu ya. Tapi juga jangan terlalu agresif ya. Beli sekarang sebanyak-banyaknya, karena katanya Pak Suntar ini masih bagus uptrend di jalur sideways-nya. Ya belinya bertahap aja ya, nggak perlu terlalu agresif, nyantai aja. Jadi kalau naik lagi ke atas 4.140 ya di sini ya, tambah lagi atau buy ya, yang mau buy, yang belum buy, naik ke atas 4.200 tambah lagi. Kemudian setiap lipatan 50 atau setiap lipatan 100 kalau naik lagi ya tambah lagi, seperti itu ya. Jadi sistemnya pakai average up aja, kurang lebih cukup, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk ITMG. Jadi weekly chartnya untuk ITMG memang kecenderungan dia sideways. Jadi sidewaysnya ini sebenarnya dia kalau kita lihat dari jangka panjangnya memang masih jalurnya uptrend ya. Tapi jangka pendeknya atau menengah ya 30 terakhir memang cenderungan masih downtrend, walaupun ini sideways sebelumnya ya. Sidewaysnya sekitar 2 bulanan ya. Jadi di sini selama di atas 18.500 sebenarnya untuk ITMG ini masih ada peluang untuk naik ke atas 23.600 dengan targetnya di 27.000. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini resistennya 21.000 seringkali sudah berhasil naik kemudian dia gagal lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, target price berikutnya di 23.600 dan 27.000 ya. Ini sudah saya gambarkan untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya, ini garis-garisnya sudah saya sebutkan juga. Memang ini kecenderungannya memang sideways, tapi dia cenderung lesu ke bawah ya. Jadi mau buy sekarang boleh, pasang aja stop lossnya di 20.400 dan 19.550 lah ya. Kalau ke 19.025 memang agak jauh ya stop lossnya ya. Jadi terserah, kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena dia masih kecenderungan sideways, tapi jangka pendeknya dia arahnya masih cenderung lesu ya, ke bawah di sini ya. Arahnya ini sudah saya gambarkan, ini memang sideways ya, tapi dia di jalur downtrendnya jangka pendeknya, walaupun jangka panjangnya masih cukup bagus. Ya di sini belinya bertahap aja, naik ke atas 21.400 tambah lagi, naik ke atas 22.000. Lebih amannya memang tunggu kalau dia sudah berhasil naik atau breakout ke atas 22.000 ya. Ini sudah saya gambarkan area prioritasnya. Kalau dia selama bertahan atau berhasil breakout ke atas 22.000 ya lumayan bagus ya. Naik ke atas 22.500 tambah lagi ya. Tapi jangan lupa setelah tambah lagi pasang trailing stop ya. Berikutnya lagi kalau naik ke atas 23.000 mau tambah lagi silakan ya. Target price-nya di 24.000, 26.000 dan 28.000 ya. Itu untuk ITMG ya. Jadi kurang lebih ya cukup lah ya. Oke, Harum minggu lalu dia breakout higher high ya. Jadi sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus, tapi powernya sepertinya berkurang ya, karena di sini high-nya di sini kalau kita lihat 11.225. Jadi minggu lalu ditutup di bawahnya 11.225. Tapi di sini jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 10.700. Maksimum stop loss-nya di low-nya minggu lalu ya 10.400.
Kalau dia gagal bertahan di atas 10.400, dia akan kecenderungan testing area 9.000 sampai dengan ini ya, low-nya 9.600 ya. Jadi kalau turun di bawah 10.700 lebih baik jual dulu ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi atau bertahan di atas 10.700, masih ada kemungkinan dia akan membentuk higher high dengan targetnya kurang lebih sekitar 12.800 ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil ke 12.800. Jadi memang posisinya di atas ya, tapi kita jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Selama kita disiplin nggak apa-apa ya. Nah posisi di sini saya sudah sebutkan untuk dianalisa sama harian ya. Kita buy on weakness-nya tunggu di 9775 aja. Jadi kalau dia turun di bawah 9775, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 9775 ya, seperti ini ya. Jadi ini sudah pernah saya gambar garisnya ya. Nah ternyata benar kan, naik ke atas 9775, buy, naik lagi ke atas 10.200, tambah lagi ya. Target berikutnya di 11.500. Ya kemungkinan ini sama juga ya. Kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy, itu buy on weakness. Kalau buy sekarang memang posisinya nanggung ya. Dia sebelumnya dia dari atas koreksi ya. Jadi sekalian tunggu breakout ke atas 11.500 ke atas buy ya. Itu tipe yang buy high sell higher. Jadi kalau mau tunggu buy on weakness di 9775. Kalau dia masih turun di bawah 9775 ya kita jangan buy dulu. Kita buy-nya kan sudah berhasil naik atau rebound ke atas 9775. Karena kalau masih di bawahnya 9775 masih testing area support berikutnya di area sekitar 9.000-an ya. Ya mudah-mudahan aja masih berhasil bertahan di atas 9.000 ya untuk harum. Jadi di sini kalau dia breakout ke atas 11.500 jangan takut ketinggian ya. Jangan takut resisten ya. Jangan-jangan Anda berpikiran oh ini hanya di 11.850. Paling dia naik lagi kemudian turun lagi, belum tentu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 11.850, target price berikutnya 13.000 masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya bantu, mudah-mudahan lancar. Berikutnya lagi untuk UNTR ya, United Tractors Tbk ya. Jadi untuk UNTR ini juga salah satu sentimennya juga batu bara ya. Selain dia juga penjualan alat berat juga ya, seperti itu ya untuk konstruksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya naik ke atas 12.925 buy ya, ini masih profit ya lumayan. Target price-nya di 23.850, berikutnya lagi targetnya di 25.175. Jadi mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 23.850 tambah lagi target price berikutnya di 25.175 ya. Ini untuk UNTR. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness di 22.925. Jadi buy on weakness itu tunggu kalau dia koreksi di bawahnya, kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atasnya barusan kita buy ya, seperti itu ya. Memang kadang-kadang di sini oh Pak Sunar ini menyebalkan juga Pak Sunar. Naik ke atas 22.925 ternyata nggak lama lagi dia turun lagi di bawahnya ya. Ya itulah tujuannya untuk pasang trading stop ya. Tapi sepertinya kali ini dia lumayan bagus ya. Bodinya dia bentuk seperti hammer ya. Tadi walaupun ada kepalanya sedikit ini ya, bentuknya seperti hammer, dia masih cukup potensial untuk breakout ke atas 23.850. Jadi kalau naik ke atas 23.850 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Ya mudah-mudahan aja bisa naik tinggi seperti sebelumnya di sini ya, di akhir September dan di awal-awal Oktober ya, sampai 27375 ya. Itu untuk UNTR. Untuk daily chart-nya kita perhatikan dia akan testing area 23.600 ya. Nah, itu resisten terdekatnya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 23.600, target price berikutnya adalah 24.175. Jadi dia naik ke atas 24.175 tambah lagi, naik ke atas 24.650 tambah lagi. Jadi kalau ngikutin saya, ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan average up-nya ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya itu dari mana? Ini saya sebutnya, saya gambarkan Fibonacci retracement ya, dari swing low di sini dan swing high-nya. Fibonacci retracement 61,8% sekitar area ini ya, 20.000 sebentar ini berapa ya? Sekitar area ini ya, 20.000. Sebentar ini enggak jelas. Sekitar 22.000-an ya. Ini area Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi di sini juga saya sebutkan area buy on weakness ya. Naik ke atas 22.350 silakan buy, naik ke atas 22.925 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya di 23.600. Artinya target price bukan berarti jual enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 23.600 ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, di atas 24.200.
atau garis saya di 24175. Jadi kalau naik lagi ke atas 24175 mau tambah lagi silakan ya. Kalau kita lihat di sini asing pembeliannya mulai menanjak naik ya. Volumenya juga mulai naik ya seperti ini ya. Ketika dia breakout kembali ke atas 22350 ya, mudah-mudahan lancar sampai ke high-nya lagi sekitar 27.000 ya, 27.000 ya. Itu target price-nya ya. Mudah-mudahan lancar ke sana untuk UNTR ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Jadi trading di saham itu yang penting kita harus tahu di mana kita harus pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia berhasil naik, kapan kita harus average up ya seperti itu ya, atau buy up ya. Kurang lebih cukup ya untuk beberapa emiten batubara untuk periode tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ya seperti itu ya. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan mengenai larangan ekspor. Masalah terakhir sudah mulai diizinkan bagi mereka yang sudah memenuhi kewajiban DMO ya, Domestic Market Obligation ya. Jadi mereka boleh ekspor kembali, setahu saya sih gitu ya. Tapi kalau misalnya salah tolong dikoreksi beritanya ya. Tapi seingat saya berita terakhir sudah mulai dibuka bagi mereka yang sudah mematuhi DMO-nya. Jadi harus paling nggak jual ke PLN ya 25% lah seperti itu ya. Jadi harus sebelumnya beritanya yang ditutup izinnya yang dicabut kan bagi mereka yang nggak punya rencana kerjanya seperti apa ya. Jadi dia mungkin nggak jual ke PLN ya, nggak mematuhi aturan DMO-nya ya seperti itu ya. Kalau di sini sih saya lebih fokusnya ke pergerakan harganya aja. Jadi bagaimanapun juga untuk batu bara ini, walaupun negara-negara maju ya beberapa diantaranya ya, mereka seringkali menjelek-jelekan batu bara sebagai tidak ramah lingkungan ya, tapi ya gimana ya. Tapi mereka juga masih butuh ya negara maju seperti Korea Selatan, Jepang gitu ya. Jadi mereka itu istilahnya itu kebakaran ya kalau mereka nggak dapat batu bara dari Indonesia ya seperti itu ya. Ngomongnya sih nggak mau invest di teknologi yang menggunakan batu bara ya seperti itu. Tapi nyatanya mereka masih butuh batu bara ya. Jadi mudah-mudahan sih Indonesia sukses selalu ya seperti itu ya, karena kekayaan kita itu banyak banget. Kurang lebih sekian ya pembahasan sahamnya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Saya yakin tahun ini sepanjang tahun ya kita semua akan selalu diberkati. Jadi kita doakan yang terbaik ya seperti itu ya. Sekian, terima kasih banyak.